Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Zuhan Maulana SPDI, guru SMK Muhammadiyah Kedaung, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 batch 3 di LPTK YIN Syekh Nurjati Cirebon. Pada PPL ke-1 ini, saya akan menggunakan praktek luring atau tatap muka dengan materi perbusana Muslim dan Muslimah merupakan cermin kepribadian dan keindahan diri dengan model pembelajaran PBL. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana keadaannya? Sehat semua? Alhamdulillah, luar biasa. Masih belum kompak ya, ulangi lagi ya. Bagaimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Baik anak-anak, sebelum KBM ini dimulai, terlebih dahulu seperti biasa KM mewakili berdoa bersama. Oke, silakan KM. Anak? Oh, silakan, enggak. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita baca doa mulai. Sebelum pelaksanaan KBM ini dimulai, terlebih dahulu Bapak akan absensi kepada kalian siapa-siapa yang tidak hadir atau hadir semua ya. Oke, saya absen dulu ya. Azim Syahrial ada? Hadir Pak. Oke. Aidil Fikri? Hadir Pak. Oke. Andika? Hadir Pak. Oke. Apriyatno? Hadir Pak. Ya, Asri? Hadir Pak. Atun? Hadir. Sebelum KBM dimulai seperti biasa ya, Bapak akan mencoba mengulang kembali kepada kalian materi yang sebelum minggu kemarin yang sudah Bapak sampaikan ya.
Jadi sebelum materi ini dimulai, masih ingatkah materi yang minggu kemarin? Masih? Tentang apa? Nah, coba barangkali yang masih ingat Asmaul Husna itu ada berapa? 99. Ya, baik. Sebutkan dua saja. Asmaul Husna. Ya. Al-Malik sama? Wah, luar biasa. Kasih aku. Alhamdulillah kalian masih ingat ya materi minggu kemarin tentang Asmaul Husna. Tentu pada hari ini kita akan masuk ke materi yang bab 2, yaitu tentang berbusana muslim dan muslimah, cermin dari kepribadian dan keindahan diri. Oke ya. Baik, sebelum masuk ke materi, Pak Johan akan mencoba memperlihatkan, memaparkan tujuan pembelajaran pada siang hari ini. Tujuan pembelajaran pada siang hari ini. Oke. Baik, yang pertama, dengan mengamati video, siswa dapat menelaah tata cara berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Ya, nanti pada materi ini kalian akan mengamati sebuah video atau PPT yang akan Bapak sampaikan. Nanti kalian bisa cermati dan cari rumusan masalahnya dan kemudian didiskusikan. Oke ya? Baik. Kemudian yang kedua, dengan mengamati PPT atau nanti materi yang akan Bapak sajikan, siswa dapat menganalisis tujuan dan manfaat berpakaian menurut syariat Islam. Dan berprestasi, siswa dapat menunjukkan antara kesesuaian model berpakaian dengan ketentuan syariat Islam. Dan selanjutnya, melalui diskusi, siswa dapat mengintegrasikan perilaku berpakaian sesuai kandungan Al-Quran, surat Al-Ahzab ayat 59 dan An-Nur ayat 31 dengan melakukan presentasi. Barangkali kalian paham, ada yang tahu, stimulus lagi ya. Menutup aurat itu laki-laki dari mana sampai mana? Nah ini, barangkali tahu ya. Dari pusat sampai lutut. Bagus ya. Kasih hapus. Kemudian untuk perempuan dari mana sampai mana? Semua seluruh tubuh kecuali muka dan tangan. Oke, untuk kalian semua. Baik anak-anak, nanti kita akan kalian melihat video tayangan yang Bapak nanti paparkan. Dan video ini kalian nanti lihat, analisa. Kemudian nanti selesai video, Bapak Johan akan memberikan materi melalui PPT ya. Nah, kalian cermati video ini dan materi yang akan disampaikan, lalu selesai itu baru kalian diskusikan setiap kelompok. Paham ya? Oke, kita masuk ke dalam materi Pak Johan pada hari ini, yaitu berbusana muslim dan muslimah, cermin dari kepribadian diri ya dan tidak diri. Nah, ini lihat tayangannya, oke? Lihat ya tayangannya. Itu merupakan bagian-bagian tubuh yang harus ditutupi atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi perintah untuk menutupi aurat itu bukan hanya perintah-perintah dari ulama, dari hadis-hadis Nabi, tapi langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Kalau secara bahasa, aurat itu berasal dari kata awira, yang artinya hilanglah pandangannya. Artinya apa? Jika aurat itu diperlihatkan kepada sembarang mata, sembarang pandangan, maka hilanglah cahayanya tadi ya, dan hilanglah, rusaklah pandangannya. Jadi harus berhati-hati dalam hal aurat itu, mulai dari pusar sampai ke lutut ya. Nah itu diantara itu merupakan aurat para laki-laki gitu. Walaupun kita nggak mungkin keluar rumah hanya memakai kolor saja kan, hanya memakai pakaian yang dari pusar sampai lutut saja gitu. Itu bisa kita tentunya malu gitu. Itu fungsi dari menutupi aurat tadi, untuk menutupi kehormatan, menjaga harga diri gitu. Kemudian untuk batasan aurat perempuan itu seluruh tubuhnya, mulai dari rambut hingga ujung kaki itu auratnya, kecuali wajahnya dan juga telapak tangannya gitu. Kayak gitu ya. Bagus juga sih banyak orang muslimah yang sudah memakai cadar. Nah, fungsi cadar di situ juga untuk menjaga dirinya gitu dari laki-laki yang menggodanya, dari pandangan-pandangan yang bisa merusak cahaya dari aurat tadi, kayak gitu. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala
sudah menjelaskannya dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 59 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alayhinna min jalabibihin dzalika adna an yu'rafna fala yu'dayn wa kana Allahu ghafurur rahima. Yang artinya adalah, wahai Nabi, katakanlah pada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya hingga ke seluruh tubuh, supaya mereka lebih mudah dikenal dan tidak dapat diganggu. Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Nah, dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 59 tadi, isi kandungan yang ada di dalamnya adalah perintah untuk menutupi aurat. Baik anak-anak, tadi sudah mendengarkan dan sudah melihat tayangan video terkait tentang materi pada siang hari ini. Oke ya? Kalian nanti tadi sudah dicermati, sudah dilihat ya. Kemudian kalian juga sudah mengamati ya secara detail. Nah, sekarang Pak Johan akan menyebutkan inti daripada tadi yang sudah disampaikan melalui video. Yang pertama adalah perhatikan perintah berbusana sesuai ketentuan syariat Islam. Yang pertama adalah pengertian busana menurut Islam ya, yaitu busana menurut syariat Islam tidak hanya berfungsi ya untuk menutupi dan melindungi tubuh, tetapi menutup aurat dari orang lain yang bukan mahramnya. Jadi kalian itu menutup aurat itu bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi untuk menjaga diri kalian dari hal-hal yang tidak diinginkan. Oke ya, paham ya sampai sini ya? Oke, kemudian yang kedua yaitu dalil-dalil berbusana sesuai dengan syariat Islam. Tadi sudah disampaikan, yang tadi disampaikan adalah surat An-Nur ayat 49, Al-Ahzab ayat 59 dan hadis riwayat Muslim. Dan yang ketiga yaitu adalah syarat-syarat berbusana sesuai dengan syariat Islam. Yang pertama adalah bersih dan suci, oke, terbuat dari bahan yang diperbolehkan ya, tidak tipis dan tidak terlihat daripada dalam tubuhnya. Jadi pakaian meskipun kalian tertutup tubuhnya sudah menutupi aurat, tetapi ada beberapa yang harus diperhatikan, yaitu adalah kain. Itu nggak boleh kemudian terlihat transparan, paham ya? Kemudian tentu juga lekuk tubuhnya itu juga tidak boleh terlihat. Itu mungkin daripada konsep yang sudah disampaikan dari di video supaya jelas ya. Nah, diskusi kelompok ini kalian nanti buat kelompok 4 kelompok, masing-masing kelompok ada 5 dan ada 6 ya, melihat daripada jumlah siswa kalian, paham ya? Silakan kalian buat kelompok. Tadi sudah disampaikan sebelumnya ya kelompok yang sudah dibuat ya. Yang pertama, kelompok pertama adalah Muhammad Afrizal, kemudian anggotanya Aditya Irfan, Raihan, kemudian seterusnya. Nah, kelompok kedua itu Muhammad Afrial. Nah, ini nanti ketuanya sudah disampaikan ya. Tadi udah diobrolin teman-temannya semua. Kemudian ketiga Reva ya, Safitri, Salma dan seterusnya. Kemudian kelompok 4 Diandra, Atun, Asfi dan seterusnya. Dari kelompok itu kalian buat ya satu kelompok, mejanya harus rapat, kemudian didiskusikan, diamati ya yang tadi sudah disampaikan. Nah, nanti Pak Johan berikan LKPD-nya ya, lembar ya kerja siswa untuk menulis tugas kalian di situ dituangkan ya. Nah, silakan perwakilan kelompok nanti Pak Johan berikan LKPD-nya ya. Kalian bisa dituangkan. Ini kelompok berapa? Ini kelompok berapa nih? Kelompok 1 ya. Oke. Ini kelompok 2. Kelompok beli kelompok ya. Nanti ya. Kelompok 3 ya. Nah, nanti RKPD ini kalian tulis ya nama kelompoknya ya, siapa saja. Kemudian nanti untuk perwakilannya siapa saja.
untuk mempresentasikan. Paham ya? Nanti kalian bisa lihat ya di dalam referensi ya yang akan terkait dalam materi ini, baik di dalam buku paket yang sudah disediakan ataupun dari internet yang kalian bisa lihat di situ. Paham ya? Oh ya, Mangga silakan. Gimana? Kandungan Quran surat An-Nur itu ditulis semua apa yang penting-penting aja? Oh iya, baik. Untuk kandungan surat An-Nur karena itu panjang ya, silakan nanti poin-poinnya saja ya, poin-poinnya saja dijelaskan. Kemudian di situ nanti dianalisa Al-Quran itu, terjemahan itu, kemudian dituangkan di dalam RKPD. Bagaimana? Sudah siap ya? Sudah semua? Ya. Baik. Nanti Pak Johan akan minta hasil daripada diskusi pada saat ini. Mohon perwakilan yang sudah disampaikan tadi per kelompoknya, perwakilan harus ya mendiskusikan, mempresentasikan hasil daripada diskusi yang kalian buat. Paham ya? Nah, kelompok 1 ya silakan untuk mempresentasikan hasil daripada diskusi dengan teman-teman kalian. Ya silakan. Mohon izin Pak Johan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi tentang memahami busana muslim atau muslimah dan menutup aurat. Makna aurat. Menurut bahasa, aurat berarti malu, aib, dan buruk. Kata aurat berasal dari kata awira yang artinya hilang perasaan. Jika digunakan untuk mata, berarti hilang cahayanya dan lenyap pendengarannya. Pada umumnya, kata ini memberi arti yang tidak baik dipandang, memalukan, dan mengecewakan. Menurut istilah dalam hukum Islam, aurat adalah batas minimal dari bagian tubuh yang wajib ditutupi karena perintah Allah SWT. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan Quran surat An-Nur ayat 31 tentang batasan dalam aurat dan manusia. Kandungan Quran surat An-Nur dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada seluruh hambanya, "Wahai mukminah, hendaknya bertakwa pada diri mereka dengan cara menjaga pandangan, menjaga kemaluan dan menjaga aurat. Dengan menjaga ketiga hal tersebut dipastikan kehormatan mukminah akan terjaga." Ayat ini merupakan kelanjutan dari perintah Allah kepada hambanya yang untuk menjaga pandangan dan menjaga kemaluan. Ayat ini Allah khususkan untuk hambanya yang beriman. Barangkali ada pertanyaan atau tanggapan terkait kelompok yang tadi sudah dipresentasikan. Barangkali ada yang belum paham, ada yang ditanyakan atau ditanggapi, silakan. Ada di sini? Oh ya, silakan. Pertanyaan untuk kelompok 1. Kelompok 1, oke. Bagaimana jika seorang perempuan yang mengenakan kerudung tapi kerudungnya belum sampai menutupi dada? Oh, ya silakan ditanggapi pertanyaannya. Tidak boleh, Oh. Alasannya? karena kerudung harus menutupi bagian tubuh. Tidak boleh kelihatan mukanya maupun dadanya. Oke, sip. Ini bagaimana? Cukup ya? Nah, luar biasa ya. Asal dulu. Jawabannya luar biasa. Terus lagi. Ya, tadi ya ada pertanyaan dari kelompok berapa? 2 ya? Kelompok 2 ke kelompok 1 terkait tentang menutupi aurat, termasuk tadi kerudung. Yang baiknya seperti apa? Apakah boleh pakai kerudung kemudian terlihat
dadanya, lekuk tubuhnya. Jawabannya sudah bagus ya. Haram dan tidak boleh. Artinya apa? Ketika si perempuan atau muslimah memakai kerudung, itu wajib harus menutupi dadanya. Artinya apa? Jangan sampai kelihatan lekuk tubuhnya. Oke ya? Paham ya? Baik, untuk diskusi kali ini tadi sudah disampaikan yang tidak paham dan sudah dijawab, dan alhamdulillah kalian bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari terkait tentang menutup aurat. Saksikan semua masing-masing kelompok, dan yang tadi Pak Johan dengar dan lihat hasilnya luar biasa kalian ya. Semuanya kasih aplaus semua buat kalian. Ya. Kalian kerjakan ya, dikasih waktu sekitar 15 menit, kalian kerjakan nanti dikumpulkan lagi. Paham ya? Silakan, ini bahan evaluasi ya, evaluasi pada kalian. Barangkali nanti kalian tidak paham atau yang tidak mengerti mengerjakan dengan begini, silakan ditanyakan. Oke? Silakan. Oke ya, hasil evaluasi sudah dikerjakan ya. Tugas kalian di video sudah dikerjakan, dikumpulin di Pak Johan langsung ya. Nanti Pak Johan akan kasih nilai pada kalian pada minggu depan. Nanti saya akan kasih tahu nilainya berapa, karena ini adalah bentuk supaya kalian paham terkait mata pelajaran pada hari ini. Oke ya? Oke Pak. Oke, siap. Baik. Kita refreshing. Jadi kalau kita lihat daripada materi pada siang hari ini, menutup aurat itu adalah hukumnya wajib. Kalau membuka aurat maka dosa. Jadi seluruh muslim dan muslimah wajib menutupi auratnya. Paham ya? Untuk laki-laki dari mana sampai mana? Kalau perempuan seluruh tubuh kecuali apa? Baik, gitu ya. Itu adalah sebuah materi yang sudah saya sampaikan. Kesimpulan atau hikmah daripada materi saat ini, yang pertama, hikmah menutup aurat yaitu menghindarkan diri dari dosa akibat mengumbar aurat. Kemudian yang kedua, menghindari fitnah, tuduhan atau pandangan negatif. Yang ketiga, mencegah timbulnya hawa nafsu lawan jenis maupun sesama jenis. Yang keempat, menunjukkan diri sebagai bukan perempuan atau laki-laki murahan. Jadi kalau kita menutup aurat, itu akan terlihat ini laki-laki atau perempuan. Paham ya? Nah, artinya apa? Supaya tahu jenisnya, ya kan? Ini laki-laki harus modelnya seperti ini, ini perempuan harus pakaian seperti ini. Paham ya? Kemudian mencegah terkena penyakit dan gangguan kesehatan, pasti itu. Kemudian memberikan sesuatu yang spesial bagi suami atau istri kita. Itu kalau sudah berkeluarga, melindungi diri kita dari berbagai tindakan kejahatan. Dan terakhir, menutupi aib rahasia yang ada pada diri kita. Itulah kesimpulan dari materi pada siang hari ini. Baik ya. Baik anak-anak yang berbahagia, tadi sudah disimpulkan oleh Pak Johan. Barangkali ada siswa yang mau menyimpulkan dari kelompok satu ya, silakan disimpulkan. Aurat berarti malu, aib dan buruk. Ya. Aurat berasal dari kata awira yang artinya hilang perasaan. Jika digunakan untuk mata berarti hilang cahayanya dan hanya pemandangannya. Pada umumnya kata ini memberi arti yang tidak dipandang, memalukan dan mengecewakan. Menurut istilah dalam hukum Islam, aurat adalah batas minimal dari bagian tubuh yang wajib ditutupi karena perintah Allah SWT. Ya, siap. Bagus ya, siap dulu. Ya. Baik ya. Paham ya? Nanti untuk tidak lanjut, Pak Johan akan sampaikan tugas untuk kalian, tugas individu melalui Google Chrome, dan akan bisa dilihat di HP kalian, dikerjakan minggu depan. Nanti Pak Johan koreksi. Paham ya? Oke. Baik. Alhamdulillah pada pertemuan kali ini kita sudah jelas terkait tentang masalah atau terkait tentang bab 2, yaitu berbusana muslim dan muslimah, cermin dari kepribadian dan keindahan di diri. Mudah-mudahan materi pada kali ini bermanfaat untuk kita dan kalian semua. Dan kita sebagai seorang muslim dan muslimah harus menutupi aurat dengan benar. Paham ya?
Baik, silakan. Karena ini waktu sudah habis, mari kita berdoa untuk bersama-sama menutupi pelajaran kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dipimpin oleh KM berdoa. Ya. Mulai sama baiknya kita baca doa dimulai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Mudah-mudahan kalian selamat sampai tujuan. Amin. Kita kesehatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, salaman ya. Salaman. Silakan. Terima kasih ya. Jajak. Jangan dikit ya. Jangan dikit.